Shalom adik-adik, ibadah akan segera dimulai. Sebelum ibadah, jangan lupa mandi, sarapan dulu dan berpakaian rapih ya. Jangan sambil makan, jangan sambil jalan-jalan atau tidur-tiduran. Ibadah yang sungguh-sungguh, ikuti kakak-kakak sekolah minggu. Yuk, sekarang ibadah dimulai ya. Kids Agent, yuk kita sama-sama mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin. Tuhan, sebentar kami mau mulai pelatihan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah Kids Agent, kita sama-sama mau belajar buat jadi teladan buat teman-teman kita. Siapa yang mau? Angkat tangannya. Aku. Nah, kita harus contoh kayak Tuhan Yesus udah contohin kita. Kita sama-sama belajar lagu ini ya. Angkat jempolnya. Good. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Good job. Kita ulang dari awal ya. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Siap-siap. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. On my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Katakan. I was made to give you praise. Make me more like you. Sekali lagi. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. On my mind, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. On my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Good job Kids Agent. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kids Agent, hari ini kita akan sama-sama belajar melakukan apa yang kita ucapkan.
agar kita bisa memiliki hidup yang berkualitas. Dan juga agar semakin hari hidup kita ini seperti hidup Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus juga hidup. Yang mau sama-sama belajar, yuk saat ini dengan hatimu kita mau katakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alatmu, jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Untuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mari sambil angkat tanganmu adik-adik. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Yes Tuhan, ini setiap kami Tuhan Yesus. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Untuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Ayo adik-adik yang mau seperti Tuhan Yesus katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Terus angkat pujianmu, ku mau sepertimu Yesus. Tuhan, Kau yang dengar setiap kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sambil angkat tanganmu sembah Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus,
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan damai sejahtera dan kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Berkati juga kota tercinta Tasikmalaya. Kiranya kota kami selalu aman, damai, dan semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gembala dan pemimpin rohani kami. Berikan hikmat, kesehatan, dan urapi mereka lebih lagi. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu di GBI Empang Sari. Berikan kesehatan, hikmat, dan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Fisik menjadi serupa seperti Kristus dan menyelesaikan amanat agung. ENA menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang layak hidupnya, doa pujian penyembahan kami di siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Bapakku datang
Shalom. Apa kabar semuanya? Baik-baik ya, semua sehat? Nah, semua pasti sehat, semua diberkati Tuhan, adik-adik semuanya. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang sudah sarapan? Jangan lupa sarapan ya, karena sarapan itu baik buat kesehatan kita. Sepanjang hari ini kita kan harus beraktivitas. Nah, ada yang main, ada yang olahraga, atau ada yang pergi kemana. Nah, kalian perlu tenaga, supaya itu kalian harus sarapan. Evelyn udah sarapan belum? Udah dong. Nah, sekarang kakak mau sharing firman Tuhan tentang berharap kepada Tuhan. Sebelum kita sharing firman Tuhan, nah sekarang Evelyn mau berdoa buat firman. Yuk sekarang kita berdoa, ambil posisi untuk berdoa. Tuhan Yesus berkati untuk hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami diberi kesehatan. Kami akan mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Evelyn. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang berharap kepada Tuhan. Nah, kalian pernah tahu berharap itu seperti apa ya, Kak? Ada yang tahu nggak berharap itu seperti apa? Nah, kakak mau kasih tahu. Berharap itu adalah seperti ketika kita punya keinginan. Kayak Evelyn. Nah, Evelyn waktu ulang tahun, dia pengen sepeda baru. Nah, itu adalah keinginan. Dan kita pengen banget bahwa keinginan kita bisa dikabulkan. Atau, ayo adik-adik, ada yang punya keinginan seperti itu? Ada yang punya sepeda baru? Atau ada yang ingin punya mainan baru? Aduh, mainanku udah lama nih, aku pengen mainan yang baru. Atau, wah, hari ini ada Lego yang baru nih yang keluar. Wah, aku pengen Lego yang baru. Atau pengen punya baju baru, pengen punya sepatu baru. Atau ada yang pengen punya apa lagi ya? Pengen punya sandal baru misalnya. Nah, itu adalah sebuah keinginan. Keinginan itu bisa kepada harapan. Keinginan itu seperti sebuah harapan. Keinginan itu seperti bisa kepada kakek, nenek, kepada orang tua, atau kepada teman-teman kita. Nah, tapi sekarang kakak mau cerita tentang berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan berarti kita punya apa, Vin? Keinginan. Nah, kepada Tuhan. Nah, kalau kepada orang tua kita bisa bicara, "Mah, aku pengen mainan baru. Mah, aku pengen sandal baru." Nah, kalau kepada Tuhan lewat apa ya? Doa. Lewat doa. Lewat doa kita bisa menyampaikan semua ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan semua keinginan-keinginan kita bisa kita omongin sama Tuhan, bisa kita katakan kepada Tuhan. Nah, jangan lupa berdoa ya adik-adik, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah ketika kita bisa berkata-kata kepada Tuhan. Berdoa itu bisa dimanapun, karena Tuhan hadir di manapun. Nah, sekarang kakak mau bercerita tentang seorang yang sangat berharap kepada Tuhan. Namanya Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang sangat berharap kepada Tuhan. Ada yang pernah mendengar tentang Bartimeus? Ayo, ada yang pernah mendengar belum? Kalau kalian rajin baca Alkitab, kalian pasti pernah membaca soal Bartimeus. Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta. Buta itu kenapa ya, Will? Buta itu gimana? Gak bisa ngeliat. Nah, buta itu tidak bisa melihat. Jadi Bartimeus ini udah pengemis, dia buta. Jadi ketika dia ingin makan, dia harus mengemis dulu. Dia harus minta-minta dulu. Pernah nggak kalian? Ketika kalian jalan-jalan, kalian pernah lihat orang yang meminta-minta?
Nah, itu adalah seorang pengemis. Mereka meminta-minta untuk makan. Sekarang kakak mau kasih tahu, ketika kalian di rumah masih ada makanan yang disediakan oleh orang tua, kalian gak boleh pilih-pilih. Itu adalah berkat dari Tuhan. Karena kalian gak perlu kerja, karena kalian gak perlu jalan-jalan untuk mencari makan. Udah disediakan semuanya sama orang tua. Apalagi ketika ada sayur dan buah, itu makanan yang sehat buat tubuh kalian. Nah, kalian harus bersyukur pada orang tua kalian juga yang sudah menyediakan makanannya. Nah, balik lagi ke Bartimeus. Kita kembali ke Bartimeus. Bartimeus ini sangat berharap pada Yesus. Karena dia banyak mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan yang sakit. Nah, Bartimeus adalah seseorang yang ingin banget ketemu Yesus. Tapi gimana caranya? Dia nggak tahu di mana Yesus berada. Nah, suatu hari Yesus ada di kota Yeriko. Waktu Yesus keluar dari kota Yeriko, Bartimeus mendengar bahwa itu ada Yesus orang Nazaret. Wah, ada Yesus. Nah, Bartimeus kan buta, dia nggak tahu di mana Yesus. Jadi yang bisa dia lakukan, dia berusaha untuk membuat Yesus bisa mendengar. Akhirnya dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus sudah mendengar? Belum. Tapi orang-orang banyak yang ada di sekitar Yesus marah sama Bartimeus. Jangan berisik. Kamu berisik banget. Diam. Tapi apa Bartimeus langsung diam? Bartimeus teriak lagi lebih kencang. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, apa sudah jawab Yesus? Belum. Malah orang-orang makin banyak yang negur Bartimeus supaya Bartimeus diam. Tapi apakah Bartimeus menyerah? Tidak. Bartimeus semakin semangat karena dia nggak mau kehilangan Yesus, seseorang yang bisa menyembuhkannya. Nah, waktu itu Bartimeus teriak lebih kencang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, Yesus mendengar. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya, panggillah, bawalah dia ke hadapanku. Lalu murid-muridnya memanggil Bartimeus, berdirilah, sebab ia memanggil engkau. Yesus memanggil Bartimeus. Datanglah murid-muridnya membawa Bartimeus kepada Yesus. Nah, ketika mereka bertemu, Yesus dan Bartimeus bertemu, Yesus berkata kepada Bartimeus, apa yang kau inginkan dariku? Lalu jawab Bartimeus, Rabuni, aku ingin melihat. Nah, bayangkan, sudah sejak lahir dia sudah buta. Keinginan besarnya adalah dia bisa melihat. Lalu Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saat itu juga mukjizat terjadi. Dan Bartimeus bisa melihat. Ia sangat senang. Akhirnya ia selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta. Tapi dia ngasih kita contoh, ngasih kita teladan. Bahwa ketika kita punya kelemahan, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh menyerah. Karena Tuhan Yesus, ketika kita berharap kepada Tuhan Yesus, kita punya harapan, mukjizat pasti terjadi. Ada lagunya loh. Nih, yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Pasti kalian sudah pernah sering mendengar lagu ini. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Nah, lagu itu bercerita tentang jangan berputus asa, jangan menyerah, karena mukjizat itu pasti terjadi buat setiap kita yang tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Adik-adik pun harus jadi anak-anak yang tidak pernah menyerah. Jangan putus asa. Ketika kalian punya harapan, kalian harus berusaha. Jadi anak-anak yang rajin, gak boleh malas. Coba bayangin kalian, kalau Bartimeus diam aja ketika dibilangin sama orang-orang, Bartimeus diam. Kalau Bartimeus diam, mukjizat terjadi? Tidak. Mukjizat tidak akan terjadi ketika Bartimeus dia diam. Nah, ketika Bartimeus mulai berusaha, mukjizat mulai terjadi. Adik-adik pun jangan jadi anak-anak yang mudah menyerah ya. Jangan jadi anak-anak yang pemalas. Kita harus jadi anak-anak yang rajin, karena Tuhan suka dengan anak-anak yang rajin dan selalu mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Nah, kakak sudah selesai firman-Nya. Yuk kita sekarang baca ayat hafalan. Ayat hafalan untuk kelas besar diambil dari Markus 10 ayat 47. Nah, yuk kita bareng-bareng yuk kita sama-sama baca firman Tuhan dari Markus 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yuk kita baca lagi dari Markus 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, buat ayat hafalan kelas kecil mulainya dari Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kakak sudah selesai firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sekarang kami tidak mau menjadi anak-anak yang malas. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang mudah menyerah. Kami mau menjadi anak-anak yang rajin. Kami mau menjadi anak-anak yang penuh semangat. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu semua Tuhan, dan kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Juga Tuhan memberkati setiap orang tua mereka Tuhan, diberkati segala usahanya, apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. God bless you. Sebentar lagi sekolah minggu, ayo siap-siap dulu. Oh iya, Mi udah jam 9 ya. Iya kok, kemarin kita via YouTube jam 7 pagi. Renat, setiap Jumat juga kita ada Quran loh, seru. Yuk kita ikutan. Yuk jangan lupa juga kok entar kita kirim ayat hafalan dulu ke kakak-kakak sekolah minggu. Soalnya cuma ditunggu sampai jam 12 malam. Iya Renat. Tadi Mami lihat ada Instagram GBI Bang Sari. Yuk kita follow yuk. Ada Facebooknya juga nih. Iya, Facebook Sunday School GBI Bang Sari. Renat udah mulai Zoom, ayo. Yuk. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
ialah tempat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Waduh, kayaknya seru banget nih. Ada apa lagi di Kul Anak? Oh, tentunya di Kul Anak itu ada firman Tuhannya dong. Firman Tuhannya itu seru-seru banget loh. Selain itu, di Kul Anak ada gamesnya juga. Gamesnya juga asik banget loh. Seru. Adik-adik, jangan lupa ya bergabung dengan kakak dan teman-teman lainnya di Kul Anak yang diadakan setiap hari Jumat jam 6 sore. Catat ya. God bless you. Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. That's right. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Adik-adik kakak ucapkan selamat ulang tahun, panjang umurnya, sehat selalu dan makin diberkati Tuhan. Johnson Evan Hermawan tanggal 22 Februari. Yang Alkander Christian tanggal 24 Februari. Lakaisa Audrey Suhadi tanggal 25 Februari. Elquincie Angeli Lazensa Cipta tanggal 26 Februari. Daniel Winston Hesing 25 Februari. Jacqueline Gracia Hesing 25 Februari. Victor Ewaldo tanggal 28 Februari. Selamat ulang tahun buat kalian semua, Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Tuhan. Saat ini persembahan dapat diberikan melalui dompet digital seperti M-Banking. Berikut tutorial cara melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Yang pertama, pilihlah aplikasi M-Banking yang terdapat di dalam gadget Anda. Lalu masukkan kode akses M-Banking Anda. Lalu tekan gambar QR Code yang terdapat di bagian bawah tengah. Scan gambar QR Code yang terdapat di dalam video ini. Atau apabila Anda sudah memiliki gambar QR Code yang Anda dapatkan dari call center, Anda dapat memilih icon gambar yang terdapat di kanan bawah dan pilihlah gambar QR Code tersebut. Isilah nominal angka yang akan Anda berikan. Nominal dimulai dari Rp1 sampai dengan Rp2.000.000. Lalu klik OK. Setelah muncul layar konfirmasi, klik OK dan ketik PIN M-Banking Anda. Selamat, Anda telah berhasil melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.